Kajian ilmiah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di pundak kedua orang tuanya. Wahai para ayah, kelak di hari kiamat nanti Anda akan mempertanggungjawabkan semua terhadap mereka, tentang mereka. Jika seorang ayah mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, jika seorang ayah mendidik anaknya dengan penuh keikhlasan, jika seorang ayah mendidik anak dan menjaga anaknya dengan penuh amanah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi sungguh sayang, seribu sayang, tatkala berkembangnya media sosial dan juga elektronik, orang tua terkadang salah memberikan kasih sayang kepada anaknya. Dia anggap dia sayang kepada anaknya, padahal sejatinya dia tidak sayang kepada anaknya. Anak seusia SD kelas 2, 3, dan 4 sudah pandai main game. Karena ayah tidak punya ketegasan untuk mendidik anaknya. Ayah seperti ini akan menyesal suatu saat nanti. Wahai para ayah, kenapa kita sebutkan ayah di atas mimbar ini? Wahai para ayah, di tangan Anda lah semua generasi ini akan berhasil. Jika Anda tidak tegas, besok Anda akan menangis penyesalan karena kelemahan Anda saat ini. Wahai orang tua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab yang kita emban bukan sebatas sandang, pangan, dan papan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Tapi jauh lebih penting daripada itu, harus kita kenalkan dia kepada Allah, Rabb-Nya yang telah memberikan oksigen kepada dia. Kepada Allah, kita kenalkan dia kepada Allah yang telah tumbuh besarkan dia. Kita kenalkan kepada Allah, kita kenalkan dia kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari satu demi satu agama yang akhirnya kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini Allah tidak katakan pelihara perut mereka agar mereka tidak lapar. Pelihara otak mereka agar mereka tidak bodoh dengan handphone. Tidak Allah katakan seperti itu. Allah katakan kepada kita pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi waqtafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada amma ba'du. Al-Imam Ibn Qayyim al-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala berkata, jauh-jauh hari beliau menulis tulisan ini dalam bukunya Tuhfatul Mawdud bi Ahkamil Maulud. Beliau mengatakan, mengingatkan kepada kita sebagai orang tua, nasihat yang seharusnya kita letakkan di dinding-dinding rumah kita. Beliau mengatakan, disematkan dan didengar baik-baik, dan ini kita amalkan. Apa kata beliau? Wa kam mimman ashqa waladahu wa fildata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'limihi. Berapa banyak orang tua yang menyia-nyiakan anaknya dan buah hatinya, dunia dan akhirat, dengan cara dia menyia-nyiakan anaknya begitu saja. Wa tarki ta'limihi wa ta'dibihi. Dia tidak mengajari anaknya ilmu agama, dia tidak mengajari anaknya akhlak yang baik. Justru sebaliknya, wa i'anatihi ala syahawatihi. Dia justru memfasilitasi anaknya untuk memenuhi segala keperluan syahwatnya. Anaknya nangis minta handphone, dia kasih handphone. Tetapi kalau dia ambil handphone, anaknya nangis ngancam, dia tetap kasih. Inilah orang tua yang lemah. Wahai para orang tua, wahai para ayah, lebih baik anak kita menangis karena ketegasan kita saat ini, daripada suatu saat nanti kita menangis karena kelemahan kita. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, wa yaz'um annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Dia mengira dia telah memuliakan anaknya dengan cara seperti itu, padahal sejatinya dia telah menyia-nyiakan anaknya. Wa yarhamuhu wa qad dzalamahu wa harramahu. Dia menyangka dengan cara seperti itu dia telah menyayangi anaknya, padahal sejatinya dia telah menzalimi anaknya dan menghalangi anaknya berbagai kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, wa idza tabartal fasada fil aulad ra'aita amatahum min qibalil aba. Jika engkau melihat kerusakan yang terjadi pada anak-anak, sebab utama terjadinya kerusakan pada anak tersebut disebabkan oleh ayah-ayah mereka. Ayah yang tidak tegas, ayah yang lemah dengan anak, ayah yang lembek dengan anaknya, ayah yang tidak punya kapasitas ketegasan kepada anaknya. Akhirnya anaknya menjadi rusak, yang kemudian hari dia akan menyesal terhadap perbuatan yang telah dia lakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا أرحم الراحمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. أقم الصلاة.